menjadi sarana di mana Allah mencipta secara baru kehidupan bumi dan segala isinya. Saat-saat di mana hidup korupsi, ketidakadilan, provokasi, berkurangnya nilai persaudaraan. Ketika saat-saat seperti itu dihadapi oleh kita, oleh manusia, siapakah di antara kita yang mau menjadi sarana di mana Allah membuat dunia yang seperti itu berubah menjadi dunia yang baru, yang penuh persaudaraan, dunia yang berkata jujur dan benar, bukan hoax. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 16 Februari 2023, Pekan Biasa ke-6. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Kejadian bab 9 ayat 1-13 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 8 ayat 27-33. Allah telah melihat kehancuran bumi dan segala isinya setelah Ia menurunkan air bah. Dan Allah rupanya sangat prihatin dengan itu. Allah melihat bahwa betapa hancurnya bumi dan segala isinya. Hakikat Allah sebagai Allah yang berbelas kasih seperti biasa muncul, timbul. Karena itu Allah berjanji kepada Nuh dan keluarga besarnya, bahkan bersama dengan binatang peliharaannya, binatang yang tidak haram. Allah berjanji bahwa tidak akan pernah lagi menurunkan air bah ke bumi, seperti apapun manusia hidup. Saudari dan saudara yang terkasih, Allah lalu memberkati Nuh dan seisi rumahnya, keluarga besarnya, dengan binatang peliharaannya untuk berkembang biak, beranak cucu, memenuhi bumi. Berarti setelah kejadian yang menghancurkan, Allah memulai lagi hidup yang baru. Dan untuk sebuah kehidupan yang baru yang Allah mulai, Allah memulainya melalui keluarga Nuh. Keluarga besar Nuh menjadi sarana yang dipakai Allah untuk menciptakan baru bumi dan segala isinya. Saudari dan saudara yang terkasih, satu poin penting sebagai pelajaran untuk kita. Nuh dan keluarga besarnya, bahkan bersama binatang peliharaannya, telah menjadi sarana yang dipakai Allah untuk mencipta baru, untuk memulai dan menumbuhkan kehidupan yang baru bagi bumi dan segala isinya. Kita hidup dalam dunia yang terkadang sangat bobrok, di mana kita mengalami sendiri ada yang tidak beres yang kita alami. Hal yang tidak beres yang kita alami, dosa dan kesalahan manusia, itu yang pertama-tama harus dihancurkan supaya muncul kehidupan yang baru. Pertanyaannya, siapakah di antara kita, siapakah di antara saya dan Anda yang mau menjadi seperti Nuh dan keluarga besarnya, menjadi sarana di mana Allah
mencipta secara baru kehidupan bumi dan segala isinya. Saat-saat di mana hidup korupsi, ketidakadilan, provokasi, berkurangnya nilai persaudaraan. Ketika saat-saat seperti itu dihadapi oleh kita, oleh manusia, siapakah di antara kita yang mau menjadi sarana di mana Allah membuat dunia yang seperti itu berubah menjadi dunia yang baru, yang penuh persaudaraan, dunia yang berkata jujur dan benar, bukan hoax, dunia yang penuh dengan persaudaraan tanpa membeda-bedakan suku, golongan, ras, agama. Saudari dan saudara terkasih, semoga kita mau dipakai oleh Allah menjadi sarana Allah menciptakan secara baru dunia dalam keseharian kita. Sementara dalam bacaan Injil, sesudah beberapa lama hidup bersama dengan para muridnya, sesudah para muridnya berada bersama dengan dia, berkeliling bersama dengan dia, mengalami hidupnya, Yesus coba bertanya kepada murid-muridnya bagaimana tanggapan orang di sekitarnya tentang dia, tentang dirinya. Dan para muridnya rupanya juga memasang telinga. Apa kata orang yang mengalami kebaikan, yang mengalami mujizat dari Yesus, yang mendengarkan pengajaran Yesus? Apa kata orang tentang Yesus? Dan rupanya mereka memang mengenal atau mendengar itu. Karena itu ketika Yesus bertanya kepada mereka, apa kata orang tentang saya? Mereka spontan menjawab, engkau adalah Yohanes Pembaptis. Yang lain berkata, engkau adalah Elia. Atau yang lain lagi berkata, salah seorang dari para nabi. Apakah Yesus stop sampai di situ? Merasa cukup dengan jawaban itu? Tidak. Itu kata orang di luar sana. Rupanya Yesus mau supaya para muridnya sendiri yang sudah berkeliling bersama dengan dia, yang sudah hidup bersama dengan dia beberapa waktu, Yesus mau supaya mereka memiliki tanggapan tersendiri tentang dia. Bagi mereka, dia itu siapa? Karena itu Yesus bertanya kepada para muridnya, tetapi menurut kamu, siapakah aku? Petrus menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudari dan saudara yang terkasih, tepat sekali jawaban Petrus. Para murid yang direpresentasi oleh Petrus tahu siapa itu Yesus. Tetapi apakah Petrus mengerti siapa itu Yesus? Dia memang tahu siapa itu Yesus. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mungkin juga demikianlah yang diketahui oleh para murid yang lain. Tetapi apakah mereka mengerti? Terbukti bahwa Petrus memang tahu siapa itu Yesus. Tetapi justru dia tidak mengerti siapa itu Yesus. Tahu tentang Yesus belum berarti mengerti tentang Yesus. Buktinya apa? Ketika Yesus berbicara tentang dirinya sebagai anak manusia, sebagai Mesias, Putra Allah yang harus menderita, dibunuh, tapi bangkit pada hari yang ketiga, Petrus menarik Yesus ke samping dan berharap dan mengatakan supaya jangan terjadi seperti itu. Lalu apa reaksi Yesus? Sambil memandang para muridnya, Yesus berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, tahu belum berarti mengerti. Saya dan Anda mungkin tahu tentang iman kita, tapi banyak hal yang berhubungan dengan iman yang tidak kita mengerti. Kita mungkin tahu tentang kekatolikan,
Tapi banyak juga kita tidak mengerti bagaimana kekatolikan itu. Tahu belum berarti mengerti. Karena itu kita perlu belajar supaya kita tidak hanya sekedar tahu, kita tahu dan kita mengerti. Apa maksudnya? Kita harus mengerti. Kita mengerti tidak menurut apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan tentang iman kita, tentang Tuhan kita. Kalau kita mengatakan kita mengerti, berarti kita tahu apa rencana Allah dalam iman kita. Apa keinginan-keinginan Allah. Itu artinya kita mengerti tentang Yesus, kita mengerti tentang iman kita, dan kita mengerti tentang kekatolikan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus merasa tidak cukup kalau para murid tidak mengungkapkan apa yang mereka tahu tentang Yesus, dan kalau perlu apa yang mereka mengerti. Demikian juga Yesus mau tahu dari kita sejauh selama ini kita mengimani Yesus. Yesus mau supaya kita mempunyai jawaban tersendiri. Jawaban kita tentang siapa itu Yesus harus berdasarkan pengalaman hidup kita, pengalaman pribadi kita dengan Yesus dalam keseharian kita. Siapakah Yesus untuk kita? Tidak hanya sekedar mengikuti teori-teori seperti yang dikatakan dalam kitab suci misalnya, walaupun itu benar, tetapi sejauh pengalaman kita yang kita alami sehari-hari dalam kehidupan beriman kita, dalam relasi pribadi kita dengan Yesus, Yesus sesungguhnya siapa untuk kita? Saudari dan saudara yang terkasih, yang berikutnya kita diajak untuk seperti apapun orang mengatakan tentang Yesus di luar sana. Banyak kali orang berdiskusi tentang siapa itu Yesus. Orang mempersoalkan ini dan itu tentang Yesus. Terserah. Bagi kita, apapun kata mereka di luar sana tentang Yesus, bagi saya dan Anda yang percaya kepada Yesus, kita harus mengerti siapa itu Yesus untuk hidup kita. Mereka mau mengakui kealahan Yesus, keilahian Yesus atau tidak, itu urusan mereka. Itu yang mungkin dalam bacaan Injil hari ini ditegaskan oleh Yesus. Itu yang dipikirkan oleh manusia tentang Yesus. Kalau mereka mengatakan Yesus cuma seorang nabi, Yesus bukan Allah, itulah pikiran manusiawi. Itulah yang dipikirkan oleh manusia dan bukan yang dipikirkan oleh Allah. Kalau mereka membantah karena kalau Allah, mengapa Yesus harus mati? Kalau Allah, mengapa Yesus harus menderita? Kalau itu yang mereka katakan, sekali lagi, itulah yang dipikirkan oleh manusia dan bukan yang dipikirkan oleh Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga iman kita tetap teguh. Tuhan memberkati.